Oke, halo, jumpa lagi teman-teman. Hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang akuntansi penggabungan usaha. Ya, nah kalau di buku referensi gitu ya, teman-teman bisa mulai lihat halaman 239. Cuman untuk judulnya yang secara lebih lengkap yaitu akuntansi penggabungan usaha dengan menggunakan metode pooling of interest dan juga metode purchase. Cuman seperti yang teman-teman bisa lihat pada RPS gitu ya, pada kesempatan ini kita cukup belajar tentang akuntansi penggabungan usaha, khususnya adalah menggunakan metode pooling of interest gitu ya. Jadi harapannya teman-teman cara metode mempelajari bab ini saya harap teman-teman sudah membaca terlebih dahulu gitu ya materi yang ada di buku referensi acuan kita. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa menonton video ini. Nah, dan ketika sudah menonton video ini, mungkin ada beberapa hal yang teman-teman masih belum paham, nah nanti bisa diulas kembali gitu ya, karena kalau teman-teman belum baca sendiri, belum mempelajari sendiri, juga nanti takutnya tambah bingung gitu ya. Tapi kalau mau nonton video ini dulu, baru nanti diperdalam lagi dengan membaca referensi juga nggak apa-apa. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, ini saya sengaja tidak pakai slideshow gitu ya. Nah, tujuannya supaya kita ini ya, atau mungkin saya pakai slideshow boleh deh. Nah, tapi ketika slideshow, mohon maaf ya, tampilannya itu nah ini, saya mungkin pakai ini aja gitu ya, sebentar. Aduh, kayak yang normal. Aduh, maaf ya. Ada sedikit kendala malah coba-coba tapi malah nah mungkin ini aja. Nah, saya pakai ini aja supaya kita masih tetap bisa melihat ya sebelah kiri seperti apa gitu ya. Cuman bedanya di sini kita nggak bisa coret-coret. Oke, nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa perhatikan kursor saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita yang pertama kita ketahui dulu penggabungan usaha business combination, yaitu penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali ya atas aktiva dan operasional dari perusahaan tersebut. Jadi penggabungan usaha berarti namanya aja penggabungan, berarti dua menjadi satu, dua atau lebih menjadi satu, atau cukup mengambil kendali. Ya, nah, kita next. Nah, untuk sifat penggabungan usaha, teman-teman di sini mengenal ada yang namanya integrasi horizontal. Horizontal itu berarti mendatar dan integrasi vertikal yaitu ke atas ke bawah dan integrasi konglomerasi gitu ya. Nah, untuk integrasi horizontal, nah itu berarti dia namanya horizontal berarti mendatar ya. Berarti lini usahanya sama gitu atau mungkin pasarnya yang sama. Contoh akuisisi Facebook terhadap IG tahun 2012. Nah, untuk integrasi vertikal berarti di sini operasi yang berbeda secara berturut-turut tahapan produksinya ataupun distribusinya. Nah, di sini sudah diberikan contoh yaitu misalkan pabrik PT Gudang Garam memiliki pabrik kertas rokok di Afrika dan di Kediri yaitu PT Surya Zigzag gitu ya. Nah, dari sini vertikal berarti dia lini bisnisnya berbeda. Walaupun mungkin kalau kita melihat di sini berhubungan ya. Jadi PT Gudang Garam pengen punya usaha sendiri, pabrik yang namanya tentang pabrik kertas rokok gitu. Untuk integrasi konglomerasi gitu ya. Nah, ini penggabungan perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan atau bermacam-macam. Misalkan perusahaan bakri seperti yang kita tahu bergerak di bidang telekomunikasi gitu ya. Nah, terus dia ingin merambah ke dunia kuliner. Nah, dengan mendirikan Holland Bakery,
Terus kalau industri pertelevisian dia punya yang namanya TV One gitu ya. Nah, lanjut. Nah, untuk penggabungan usaha di sini ada 2 garis besar kalau teman-teman lihat di sini ya. Ada integrasi secara fisik dan juga ada penggabungan dengan cara tetap ada namanya perusahaan induk dan anak. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaannya apa saja gitu ya, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini sudah mungkin saya edit sedikit gitu ya. Ini tulisannya saya bikin beda gitu ya. Nah, kalau penggabungan usaha yang perusahaan dan induk dan anak perusahaan itu yang bagaimana, Bu? Nah, kalau perusahaan induk dan anak perusahaan adalah dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Nah, jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, saham itu kita tidak hanya berinvestasi, tapi kita punya hak kendali atas perusahaan tersebut. Nah, semakin besar pemilikan saham kita, otomatis kendali kita juga semakin besar gitu ya. Tapi di sini yang perlu teman-teman ketahui, ketika ada perusahaan induk dan anak perusahaan, perusahaan yang dikuasai itu tidak kehilangan status hukumnya gitu ya, masih beroperasi sebagaimana mestinya. Jadi misalkan dia PT apa ya tetap PT apa gitu ya. Sedangkan tadi di awal di diagram yang ini teman-teman tahu tadi ada integrasi secara fisik juga gitu ya. Nah, di sini dibedakan antara merger dengan konsolidasi. Nah, perbedaannya apa ya ini? Nah, untuk merger di sini teman-teman ketahui jadi bisa membeli perusahaan lain, bisa dijadikan anak perusahaan ataupun dibubarkan ya. Tapi perusahaan yang dibelinya itu sudah tidak mempunyai status hukum lagi. Nah, itu untuk yang merger gitu ya. Jadi kita beli perusahaan lain, nah, bisa tetap menjadi anak perusahaannya atau dibubarkan, tapi yang terpenting adalah status hukumnya sudah tidak ada lagi. Nah, untuk konsolidasi, nah, konsolidasi ini sama dengan cara membeli sebagian atau membubarkan atau membeli semua gitu ya. Tapi dia dibentuk perusahaan baru, satu perusahaan baru. Jadi tidak induk dan anak seperti merger gitu ya. Status hukumnya sudah tidak ada, tapi kalau konsolidasi, nah itu membentuk sebuah perusahaan yang baru. Nah, di sini untuk metode akuntansi daripada penggabungan usaha, itu ada 2 metode ya. Jadi ketika berbicara tentang penggabungan usaha, khususnya kita menyoroti bidang akuntansinya atau metode akuntansinya, karena kita kan saat ini memang mempelajari bidang ilmu akuntansi. Nah, itu ada 2 metode. Metodenya adalah metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest atau metode pembelian, purchase method gitu ya. Nah, untuk metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest ini gitu ya, teman-teman bisa diperhatikan di sini aktiva dan kewajiban itu digabungkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Nah, untuk sementara ini ya kesimpulannya. Nah, sedangkan metode purchase adalah sebesar nilai wajar. Jadi kalau penyatuan kepemilikan kan nilai buku, nilai awal kita beli. Kalau purchase itu nilai wajar sekarang berapa. Nah, kita cukup mempelajari ini dulu karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada pertemuan ini kita cukup mengetahui atau mempelajari lebih dalam tentang satu metode dulu, yaitu penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Nah, di sini semua aktiva dan kewajiban dinilai pada nilai buku. Besarnya nilai investasi sebesar jumlah modal perusahaan. Bila terjadi selisih, maka ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas atau harus dilakukan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Nah, yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Nah, untuk prosedur akuntansinya tadi ya ada 2 jenis gitu ya. Nah, ini ada penyatuan kepemilikan dan purchase. Nah, saya nggak membahas lebih lanjut tentang purchase. Nah, supaya lebih jelas tadi kita
sedikit baca ya tadi metode akuntansinya bagaimana untuk metode pooling of interest atau penyatuan kepemilikan kepentingan. Supaya lebih jelas, maka kita langsung masuk ke contoh soal gitu ya. Nah, di buku juga ada contoh soal dan tenang aja, contoh soal yang disampaikan di sini adalah sama gitu ya, sama dengan yang di buku. Sehingga harapannya hal ini membantu teman-teman, nggak tambah bingung, tapi ini ya, lebih menguasai lagi. Nah, tadi di awal sudah kita lihat juga, jadi untuk penggabungan usaha menggunakan metode pooling of interest itu ada dua cara, yaitu ada merger dan juga konsolidasi, gitu ya. Nah, di sini teman-teman dihadapkan pada soal, yaitu ada PT Bunda, PT Ananda, yang akan melakukan penggabungan usaha, gitu ya. Jadi PT Ananda di sini akan diambil alih atau dibeli oleh PT Bunda, gitu ya. Nah, total aset di sini sudah teman-teman bisa lihat, gitu ya. Nah, di sini dikasih kotak-kotak merah, gitu ya, sama di kuning. Tadi teman-teman sudah tahu bahwa saya flashback sebentar. Nah, di sini dikatakan bahwa besarnya nilai investasi ya pada perusahaan yang bergabung akan dinilai sebesar jumlah modal perusahaan atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Nah, artinya apa, Bu? Nah, mungkin ya. Jadi sebesar modalnya. Nah, kalau yang namanya laporan posisi keuangan itu ada aktiva, ada hutang, ada modal, gitu ya. Ada aktiva, ada hutang, ada modal. Nah, berarti sisi aktiva adalah aset, sedangkan sisi pasiva adalah hutang plus modal, ya. Nah, ini kalau teman-teman ingat dulu harta sama dengan hutang plus modal. Mungkin kita bisa pakai analogi yang sederhana. 10 sama dengan 6 ditambah 4. Nah, maka kalau kita mau cari modal gitu ya, berarti asumsinya adalah 4. Maka 4 sama dengan 10 dikurangi 6 gitu ya. Nah, maka sama. Dari rumus ini, teman-teman ketika mencari modal gitu ya, modal sama dengan harta kurangi hutang. Cocok ya. Harta di sini adalah bisa teman-teman asumsikan juga aktiva, di mana harus sama dengan pasiva, gitu ya. Nah, maka juga bisa, misalkan modal, kita mencari modal sama dengan aktiva kurangi hutang, gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis lagi. Modal sama dengan aktiva dikurangi dengan hutang. Nah, coba kita cek lagi gitu ya. Nah, maka modal sama dengan aktiva kurangi hutang. Maka ketika aktiva atau total aset di sini adalah 150 juta kurangi jumlah hutang, maka ketemunya adalah 100. Dan posisi aktiva di sini harus sama dengan posisi pasiva. Nah, kita lanjut. Maka dari soalnya ini ya. Kasus 1, PT Bunda gitu ya akan mengganti aset bersih. Nah, kalau kata-katanya teman-teman cek kalau di buku kasus 1 itu ada di halaman ini ya, kasus 1. Ada di halaman 243 ya. Nah, kalau di buku di situ ditulis aktiva tapi sama aja. Ya, PT Bunda akan mengganti aktiva bersih PT Ananda. Untuk itu, PT Bunda mengeluarkan 5.000 lembar sahamnya untuk mengganti aset bersih milik PT Ananda. Nah, berarti tadi kita ingat ya, di situ ada 5.000. Dan diketahui per lembarnya adalah berapa? Per lembarnya adalah 10.000. Ya, di buku ada di halaman 244 yang poin atas. Jadi, per lembarnya 1.000, maka di sini adalah 5. Ini ya, saya tambahi 5.000 dengan
harga masing-masing per lembarnya adalah 10.000. Nah, sudah ya. Jadi sudah saya kasih keterangan, ini rupiah asumsinya. Maka 5.000 kali 10.000 adalah 50 juta. Maka kita tulis dulu gitu ya. Maka PT Bunda yang bertambah adalah investasi pada PT Ananda. Nah, kita tadi sudah kita ingat-ingat gitu ya, investasi pada PT Ananda adalah kita mengambil alih modalnya. Maka di sini di total 50 tambah 20 tambah 30 adalah 100. Maka investasi pada PT Ananda adalah 100 juta. Ya, maka modal saham kita adalah 50 juta. Karena tadi 5.000 kali 10.000. Nah, setelah itu teman-teman langsung diperhatikan laba ditahannya dulu. Karena Agio ini pada dasarnya akan mengikuti berubah-ubah sesuai dengan modal saham yang kita keluarkan. Nah, ini sebenarnya sudah ada keterangannya modal saham nominal 10.000, cuman supaya lebih jelas, di sini saya tuliskan dengan harga masing-masing adalah 10.000. Nah, seperti itu. Maka laba ditahan kita tulis dulu ya. Laba ditahan di sini 30 juta, kita pindah dulu. Nah, 50 tambah 30, 80 berarti sisanya 20. Nah, berarti pas 100. Nah, misalkan, atau tidak misalkan, nah, maka sekarang kita bisa membandingkan. Maka sebelum penggabungan, PT Bunda adalah modal saham, Agio saham, dan laba ditahan, jumlah modalnya adalah 160. Ini ya, 100, 10, dan 50. 160. Tapi sesudah penggabungan, nah dia karena 100 ditambah 50, 20, dan 30 maka menjadi 260. Ya, 160 tambah 100 di sini juga menjadi 260. Berarti cocok ya. Nah, lanjut kita membahas tentang yang namanya jurnal pemindahan atau penerimaan aset dan hutang dari PT Ananda gitu ya. Nah, karena kebetulan di sini laporan posisi keuangannya cukup sederhana karena poinnya kita tidak mempelajari tentang macam-macam akun-akun di laporan posisi keuangan, tapi poinnya di sini adalah kita tahu, oh yang disesuaikan itu apa aja ketika penggabungan usaha gitu ya. Maka di sini kita memindahkan gitu ya atau penerimaan aset hutang-hutang dari PT Ananda. Kas piutang persediaan, nah ini tinggal dipindahkan aja untuk investasi pada PT Ananda alias modal. Nah, jadi item modal itu diwakili dengan item investasi pada PT Ananda. Karena teman-teman tahu kalau laporan posisi keuangan itu pasti ada debit dan kredit gitu ya, aktiva dengan pasiva. Nah, maka pasiva di sini adalah hutang plus modal. Cuman modal di sini kita sudah bisa mewakili investasi pada PT Ananda gitu ya. Nah, lalu teman-teman ketika kita tinggal pindah aja, ini kas piutang 15, 25, 40 dan seterusnya, tinggal kita pindahkan di sini. Nah, ya. Terus di sini ada jurnal penutupan. Nah, ini tinggal dibalik saja, cuman bedanya investasi yang sebesar 100 itu bisa teman-teman rinci. Jadi tahu modal saham, Agio saham, laba ditahannya berapa, teman-teman tahu. Oke, lanjut. Nah, sekarang laporan posisi keuangan. Mohon maaf ya. Laporan posisi keuangan gabungan buku PT Bunda. Jadi tadi ya 260. Nah, ini juga sama total hutang dan modal 200 tambah 150 350. Pas ya. Jadi aktiva harus sama dengan pasiva. Nah, sekarang ada kasus 2. Ya, ini bagaimana kalau ketika untuk mengakuisisi PT Ananda, PT Bunda itu tidak mengeluarkan 5.000 lembar saham, tapi di sini kita ganti soalnya dengan 7.000 lembar saham. Maka 7.000 kali 10.000 adalah 70 juta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah teman-teman memperhatikan item modal sahamnya, maka teman-teman langsung perhatikan yang bagian laba ditahan, gitu ya. Dari tabel ini kita tahu, jadi sebelum merger itu laba ditahan PT Ananda adalah 30. Nah, berarti kita pindahkan dulu 30. Nah, ternyata di sini sudah pas investasinya 100, berarti sudah tidak ada tempat untuk Agio saham. Jadi di sini jelas ya, pertama yang setelah kita perhatikan modal sahamnya, item yang langsung kita sesuaikan adalah laba ditahan gitu ya.
dari tabel awal jauh sebelum dia merger itu dia 30 juta, maka kita tulis terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita lanjut terus di sini kasus 3 ya. Jadi enggak 7.000 tapi 6.000. 6.000 kali 10.000 adalah 60 juta. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ditulis dulu laba ditahannya adalah 30 juta. Maka masih sisa 10 juta ya. Maka AGU sahamnya hanya 10 juta. Baru disesuaikan AGU saham 10 juta. Itu jelas ya. Jadi setelah modal saham, teman-teman langsung diisikan yang dulu laba ditahan sesuai posisi PT Ananda sebelum di merger dengan PT Bunda gitu. Baru sisanya teman-teman bisa ini AGU saham. Nah, lalu yang halaman 16 di sini kita ganti bagaimana kalau misalkan 9.000. Nah, 9.000 kali 10.000 ternyata 90 juta. Nah, padahal investasi PT Ananda tadi paham ya. Ini kalau saya tuliskan gini. Investasi pada PT Ananda di sini ini kan harus tetap 100 juta ya. Nah, sedangkan di sini modal sahamnya ini sudah 90 juta karena dia belinya 9.000 lembar saham. Nah, maka kalau kita laba ditahannya bagaimana Bu? Padahal laba ditahannya adalah 30 juta ya. Nah, kalau 30 juta otomatis nanti kalau kita tulis di sini 30 juta, maka di sini nanti tidak akan balance ya antara aktiva dengan pasiva gitu. Maka caranya bagaimana Bu? Caranya berarti ketika dia mengubah saldo dari laba ditahan, maka kita harus totalkan dulu. Sebelum penggabungan, ini ya, PT Bunda modal sahamnya adalah dan AGU sahamnya adalah 110, PT Ananda ada 50 tambah 20, 70, maka 180. Maka setelah penggabungan, modal sahamnya PT Bunda adalah 100, nah PT Ananda adalah 90 gitu ya, karena tadi mengeluarkan 9.000 lembar saham. Maka 190. Maka kita kurangi gitu ya. Berarti setelah modal saham dan AGU saham dikurangi, maka selisihnya adalah 10 juta. Maka ini disebut sebagai dis-AGU. Maka kita menulisnya AGU-nya tidak lagi sebelah kredit, tapi menjadi sebelah debit gitu ya. Maka kita tahu, oh ternyata AGU sahamnya adalah 10 juta. Maka kita tulis dulu sebelah sini AGU saham. Ya, di sini 10 juta. 10 juta. Nah, di sini baru teman-teman bisa menentukan, oh laba ditahannya berapa? 110 kurangi 90. Nah, supaya seimbang, sini debit 110, berarti sini harus 20 juta. Nah, gitu ya, berarti pengerjaannya seperti itu. Nah, jadi kita hitung dulu, kok ternyata dia kalau ditambahkan laba ditahan langsung over. Nah, berarti kita cari dis-AGU-nya dulu. Nah, jelas ya, jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang contoh kasus penggabungan usaha dengan cara konsolidasi. Nah, ingat ya, konsolidasi tadi adalah membentuk perusahaan baru. Tadi di slide sebelumnya kita sudah sempat membahas gitu. Maka ketika PT Keluarga dibentuk dari PT Bunda dan PT Ananda, dibentuk dari adanya 15.000 lembar saham dengan nominal 10.000. Gitu ya. Maka caranya seperti apa gitu. Nah, caranya teman-teman sama tadi PT Bunda, PT Ananda kita tampilkan dulu gitu ya sebelum bergabung masing-masing seperti ini baik PT Bunda maupun PT Ananda. Maka jurnal yang dibuat pada saat penggabungan adalah investasi pada PT Bunda dan Ananda. Berarti kita bisa langsung menentukan karena kita sudah bisa melihat modalnya berapa. Nah, ini mungkin harusnya ada
satu kolom tambahan lagi gitu ya. Tadi ingat ketika metode pooling of interest kita tadi paham ketika mengambil alih maka kita harus melihat modal atau aktiva bersihnya. Maka modalnya adalah 160 ditambah 100, 260. Maka kita bisa langsung menulis 260. Nah, untuk modal sahamnya kita ketahui dari soal 15.000 kali 10.000 karena per lembar 10.000 maka 150 juta. Nah, ya. Terus langsung kita lihat laba ditahannya. Laba ditahan 50 tambah 30 80. 80. Nah, baru 230 berarti agio sahamnya untuk sama dengan posisi debit berarti harus diisikan 30 juta gitu ya. Nah, untuk agio saham kebetulan ini sama, 10 tambah 20. Tapi pada prinsipnya tadi ya, seperti yang saya sampaikan, yang kita tulis terlebih dahulu adalah laba ditahan. Seperti itu. Nah, ini adalah kalau dicomot ya, kalau dari tabel ini, nah ini dicomot yang bagian modal saham, agio saham. Nah, ini sudah dicomot di sini gitu ya, jadi teman-teman tahu 260, kita langsung bisa menuliskan. Nah, sekarang kasus 7-nya, bagaimana apabila PT Keluarga itu untuk mengkonsolidasi PT Bunda dan Ananda adalah mengeluarkan 17.000 lembar saham. Maka di sini 17 kali 10.000 adalah 170. Di sini tetap ya, karena yang diakuisisi adalah dilihat modalnya 260. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, yang ditulis awal adalah laba ditahan dulu 80, 170 tambah 80 adalah 250 juta. Nah, tambah 10 berarti klop ya, 260. Jelas ya untuk yang kasus ini. Nah, maka laporan posisi keuangan teman-teman bisa lihat. Untuk kasus 6 tadi adalah 15.000 lembar saham ya, sedangkan di kasus 7 adalah 170 juta atau 17.000 lembar saham. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada akhirnya aktiva dan pasiva atau khususnya modal dari laporan keuangan PT Keluarga gitu ya, sama totalnya 250. Tapi yang membedakan hanyalah komposisi modal saham, agio saham, dan laba ditahan gitu ya. Nah, dari sini teman-teman kita sudah selesai ya pembahasannya gitu. Nah, untuk neraca gabungan dan seterusnya, nah itu teman-teman bisa dilihat juga itu ya kasus 6, 7, dan 8 di buku halaman 253 itu disandingkan gitu ya. Nah, kalau di sini kita kasus 6 dan 7. Nah, untuk di buku gitu ya halaman 255 teman-teman dijelaskan juga tentang nah, bagaimana Bu apabila ini ya, apabila kita mau menggabungkan usaha gitu ya, tapi sebelumnya kita sudah punya investasi di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, di sini teman-teman diberikan contoh gitu ya sambil dilihat disimak halaman 255. Nah, di situ ada PTA dan PTB. Jadi PTA di sini di halaman 255.
Bentar ya. Rp3.000.000, terus di sini 300, terus 100, Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat gitu ya halaman 255. Nah, di sini posisinya adalah PTA memiliki investasi. Jadi PTA itu memiliki investasi di PTB. Maka di bagian aktifannya dia akan nampak gitu ya. Jadi sebesar 3 juta. Nah, pada kasus 1 di sini teman-teman bisa melihat kasus 1 di sini PTA ya ingin menggabung PTB dengan cara gitu ya. Nah, dengan cara mengeluarkan 19.800 lembar saham. Nah, untuk memudahkan gitu ya. Di sini semuanya adalah 10.000 ya per lembarnya. Di sini ada modal saham. Ini manual 10.000 rupiah. Masing-masing adalah 10.000 rupiah. Maka dikalikan 10.000, maka di sini akan nampak 198 juta gitu ya. Tapi tadi bagaimana kalau modal saham harusnya ini ya 198 juta. Nah, tapi gimana Bu kalau seperti yang tadi kita mungkin bisa copy saja gitu ya. Kita copy dulu supaya cepat ya. Nah, berarti investasi pada PTB gitu ya. Nah, ini berarti berapa? Nah, kita lihat bagian modalnya. Nah, modalnya PTB adalah 300. Nah, berarti di sini juga sama gitu ya. Berarti langsung kita ganti 300 juta gitu ya. Nah, tapi ini kita ini dulu. Kemudian dengan ini juga kita hapus dulu. Nah, untuk modal saham di sini berarti 19.800 dikalikan dengan 10.000. 198 juta. Maka di sini harusnya kan ada AGU saham, ada laba ditahan ya. Nah, maka laba ditahan di sini teman-teman langsung bisa menuliskan 70 juta gitu ya, karena ini masih sisa banyak. Tapi seperti yang saya sampaikan setelah kita menulis modal saham, teman-teman bisa langsung menulis laba ditahan 70 juta. Nah, untuk AGU saham gitu ya. Nah, AGU saham nanti dulu karena kita di sini ada pengurang gitu ya. Jadi PTA ingin menggabung PTB dengan cara mengeluarkan. Jadi PTA ini ingin membeli menguasai PTB gitu ya. Cuman di sini ini asumsinya tidak ada hutang ya. Cuman di sini
aktiva bersihnya itu adalah sebesar 300 juta. Nah, ya sama. Nah, kenapa kebetulan sama? Karena kalau kita lihat dari soal ini tidak ada item hutang, tidak ada akun hutang. Maka harusnya modalnya yang harus diakuisisi adalah 300. Cuman dari 300 juta ini sebenarnya sudah ada di punya kita gitu ya, di PTA. Maka ini harus dikeluarkan. Maka dia harus dikurangi investasi pada PT B adalah 3 juta gitu ya. Nah, itu. Maka ini baru kita kurangkan. Mohon maaf 300 23 123 dikurangi dalam kurung 198 23 123 ditambah 70 123 123 ditambah 3 123 123. Saya hitung nolnya ya. Nah, maka ketemulah 29 juta. Maka ini adalah kita hitung terakhir gitu ya. Nah, maka di sini cocok. Jadi ketika kita mau mengakuisisi PTA, seolah-olah kita ada di PTA, kita mau mengakuisisi PT B gitu ya. Maka kita lihat modalnya ternyata sebesar 300. Maka kita langsung tulis 300 juta. Modal sahamnya adalah dari pembelian lembar saham. Namun ternyata di sini teman-teman dari 300 juta ini yang ambil kita alih, aktiva bersih ternyata dari 300 juta ini adalah sudah diinvestkan ke kita sendiri, maka harus kita keluarkan gitu ya. Nah, ini untuk kasus 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke kasus 2 gitu ya. Kasus 2. Nah, bagaimana kalau misalkan dari kasus 2 ini gitu di sini PT B yang ingin mengambil alih dari PT A. Jadi PT B ya, ingin mengambil alih PT B, PT A dengan mengeluarkan 10.000 lembar saham gitu ya. Nah, maka caranya bagaimana Bu? Nah, pada dasarnya sama ya, kita copy dulu itemnya ini, nanti bisa kita sesuaikan gitu ya. Nah, mungkin ini dulu deh ya. Nah, sebentar. Nah, investasi pada PT A karena ingin membeli PT A. Nah, kita lihat di sini modalnya atau aktiva bersihnya adalah 200, maka kita tuliskan 200 juta gitu ya seolah-olah. Nah, modal sahamnya 10.000. Berarti di sini adalah 10.000 ya. Maka 100 juta. Nah, untuk laba ditahannya adalah 50 juta ya. Untuk laba ditahan 50 juta. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, seolah-olah kita mau mengambil alih PTA gitu ya. Nah, berarti yang kita ambil alih, berarti namanya mengambil alih itu kan kita berinvest. Nah, kalau dari aktiva ternyata 200, tapi sebelumnya kita ternyata sudah invest 3 juta. Berarti yang perlu kita akui hanya 197 gitu ya. Karena namanya mengakuisisi, mengambil alih gitu ya. Nah, kita kan otomatis berinvest. Nah, ternyata sebelumnya kita sudah invest kecil nih 3 juta. Nah, sekarang berarti kita ngambil yang besar ini 197 ya. Itu. Karena kalau kita mau mengakuisisi PTA, ternyata ada investasi kita sendiri gitu. Berarti harus kita split biar kelihatan investasi sebelumnya dengan investasi sekarang. Nah, maka untuk agio saham ini bagaimana Bu? Agio saham ini nanti dulu kita menghitungnya terakhir ya. Maka ini nanti dulu karena ada item lain yang harus kita tulis namanya treasury stock gitu ya. Nah,
treasury stock itu adalah saham yang kita beli kembali gitu ya. Seolah-olah kita beli kembali. Walaupun kita tidak ini ya, kita sebenarnya sudah invest di situ dalam kecil, cuman ini ada invest besar. Maka dari sini kita kelihatan, oh ternyata dulu sudah ada saham 3.197. Nah, baru yang ini gitu ya, 197 tambah 3 kan 200 juta. Nah, dikurangi 100 juta ditambah dengan 50 juta. Nah, maka ketemulah AQ saham adalah yang terakhir dihitung juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini juga perhitungannya terakhir gitu ya. Jadi ini dihitung terakhirnya. Ini juga sama ya. Saya bikin hijau supaya oh ini kasusnya beda. Itu ya teman-teman. Itu saja sudah cukup penjelasan saya. Nah, karena halaman 258 sudah purchase, berarti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini saja penjelasan tambahan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa semangat belajar gitu ya. Saya akhiri, sampai jumpa di sesi pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!